Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Benar, kami datang kepadamu dengan hati yang lapar akan kebenaran. Kami rindu mendengar Engkau berbicara melalui firman-Mu. Buka hati kami untuk menerima firman-Mu, bukan hanya sebagai pengetahuan, tetapi sebagai kekuatan yang mengubah kehidupan kami. Allah Roh Kudus, tolong kami mengerti dan memahami, dan kami boleh menjadi orang-orang yang berbahagia dalam melakukannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam kitab Ezra, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-10. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari-hari ini banyak orang merasa lelah, kosong, dan tidak jarang mereka tidak memiliki arah. Meski mereka rutin datang ke gereja, mengikuti pelayanan, bahkan mereka aktif dalam membaca Alkitab, mereka merasa seperti berjalan di padang gurun rohani. Mengapa ini bisa terjadi? Jawabannya sederhana tapi dalam. Banyak orang mengenal firman secara dangkal, tetapi tidak menyelidikinya dengan sungguh-sungguh, tidak hidup di dalamnya, dan tidak membagikannya. Mereka tahu kebenaran, tetapi tidak menghidupi kebenaran. Di tengah kekeringan rohani seperti itu, Tuhan menempatkan satu tokoh teladan bagi kita, yaitu Ezra. Seorang yang mencintai firman dan hidup dalam firman dan memberitakan firman. Kalau tadi kita membaca ya, teksnya di dalam Ezra 7 ayat 10, sebab Ezra telah bertekad untuk menyelidiki Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajarkan ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Kalimat kecil ini mencerminkan kekuatan rohani yang besar. Di dalamnya kita temukan 3 pilar utama kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, kita bisa melihat di dalam bagian ini bagaimana Ezra telah bertekad untuk menyelidiki firman Tuhan. Ezra tidak hanya membaca firman sebagai kewajiban rohani, tetapi dengan kerinduan dan disiplin. Kata bertekad dalam bahasa Ibrani-nya menggunakan kata kun, yang berarti ia telah menetapkan hatinya dengan sengaja, dengan sungguh-sungguh untuk belajar firman Tuhan. Ini menunjukkan satu komitmen pribadi, bukan sekedar rutinitas. Alkitab adalah surat cinta dari Allah. Tetapi jika kita tidak dibaca dan direnungkan, jika kita tidak membaca dan merenungkan, kita sedang menolak kasih-Nya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, penting sekali ya kita dengan sengaja menyelidiki, membaca firman Tuhan dengan baik. Pak, nanti bagaimana kalau saya tersesat? Saudara, hari-hari ini banyak panduan ya di dalam Alkitab, yang di handphone kita pun ya, di situ ada tafsiran ya, di situ ada kamus, ada banyak hal kita bisa mendalami ya. Jadi mari kita mulai bertekad Bapak Ibu Saudara untuk apa? Menyelidiki firman Tuhan. Bukan mencari-cari kesalahannya, tetapi kita mau belajar makna kebenaran yang Tuhan mau sampaikan ya. Jadi dalam setiap bagian ada pesan Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Nah, semoga setiap kita boleh menemukan hal itu ya. Sehingga setiap kita mengalami berkat Tuhan. Banyak orang Kristen hari ini ingin diberkati, tapi tidak sungguh-sungguh mencari suara Tuhan dalam firman-Nya.
Ezra adalah contoh bahwa berkat Tuhan mengalir kepada orang-orang yang menjadikan firman Tuhan sebagai prioritas hidupnya. Challenge-nya buat kita, saudara, mulailah membaca firman Tuhan. Dan saya percaya, 1 tahun ke depan hidup kita akan berubah. Pelajaran yang kedua yaitu selain kita dengan bertekad merenungkan firman Tuhan, menggali firman Tuhan, yang kedua adalah kita diajak untuk melakukannya. Dan dikatakan sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti firman Taurat Tuhan dan melakukannya. Bagian kedua yang tidak kalah penting ketika kita sudah tahu firman Tuhan yaitu apa? Melakukannya. Pengetahuan tanpa ketaatan adalah kesombongan rohani. Ezra bukan hanya tahu, tetapi juga melakukan. Iman yang sejati tidak hanya percaya, tetapi juga taat. Di sinilah kita sering gagal. Kita tahu kebenaran tetapi tidak melakukannya. Kita mengerti kasih tapi sulit mengampuni. Kita tahu memberi tapi enggan berbagi. Kita tahu harus setia tapi sering bermain api. Ezra tidak seperti itu. Ia tahu bahwa taat lebih penting daripada sekedar tahu. Dengan kita mengerti firman Tuhan, dengan kita melakukan firman Tuhan, kita sedang membangun pondasi yang kuat, yang dalam di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika badai menerpa, tantangan kehidupan menghampiri kita, kita sudah siap. Kenapa? Karena firman Tuhan hidup di dalam hidup kita. Dan kita menghidupi kebenaran firman-Nya. Selain kita menyelidiki firman Tuhan, selain kita melakukan firman Tuhan, hal yang ketiga yang perlu kita juga lakukan adalah mengajarkan. Dikatakan, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ezra tidak menyimpan firman untuk dirinya sendiri. Ia membagikan, ia mengajarkannya kepada sesama. Ia tahu bahwa kebenaran hanya akan bernampak bila diteruskan. Kebenaran tetaplah kebenaran sampai kebenaran itu kita hidupi dan kita lakukan. Kita bukan pemilik kebenaran, tetapi penata layanan kebenaran. Kita harus membagikannya sebelum dunia ini semakin gelap. Bapak Ibu Saudara, banyak orang di sekitar kita sedang tersesat. Mereka butuh suara kebenaran. Dan suara itu seharusnya datang dari kita, umat Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan. Kita lakukan dan kita bagikan. Sehingga kebenaran firman Tuhan tidak hanya berhenti kepada kita, tetapi juga kepada banyak orang yang mereka terus akan meneruskan kebenaran firman Tuhan itu. Ada satu pelayanan yang kita bisa lakukan yaitu pelayanan jari-jari. Pelayanan jari-jari adalah ketika Bapak Ibu Saudara mendengar kebenaran firman Tuhan ini, atau Bapak Ibu Saudara membuat quote tertentu yang terkait dengan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara boleh membagikannya kepada grup yang ada, komunitas yang ada. Ya, kita bisa juga berbagi kepada keluarga, teman, orang-orang yang mungkin sedang bergumul untuk bagaimana mereka akan menjalani kehidupan. Dengan kita berbagi, ya tentunya sebelum sharing kita saring ya. Kita mengerti dulu apakah yang saya sharingkan ini satu hal yang baik atau tidak ya. Mari kita mulai belajar membagikannya ya melalui media sosial, status WhatsApp misalnya, di platform media sosial kita, sesuatu yang positif sehingga banyak orang juga mengalami berkat dan pemeliharaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu kali seorang Kristen yang sangat sibuk bekerja. Ia berkata, saya tidak sempat membaca Alkitab. Tuhan tahulah saya sibuk juga untuk keluarga saya. Namun suatu hari ia mengalami sakit keras. Di rumah sakit ia merasa sunyi dan ketakutan. Di sanalah ia sadar, bukan pekerjaan yang membuatnya kuat, tetapi firman Tuhan yang selama ini ia abaikan. Hidup Ezra tidak mudah. Ia tinggal di Babel, di negeri asing, jauh dari Yerusalem. Tetapi ia tetap setia kepada firman Tuhan. Bagaimana dengan kita?
Apakah kita punya hati seperti itu? Bagaimana kita meneladani Ezra di zaman ini? Mari kita luangkan waktu khusus untuk menyelidiki firman Tuhan setiap hari. Bukan hanya renungan singkat, tapi coba untuk menggali, merenungkan, dan tulis apa yang Tuhan sampaikan. Sebagaimana di gereja kita, ya setiap hari kita diajak untuk membaca satu bagian firman Tuhan. Setelah kita baca, ayat mana kita ambil, kemudian bagian yang kedua, apa yang saya dapatkan, pelajaran apa, hikmat apa yang Tuhan izinkan. Nah yang ketiga, yaitu apa yang akan saya lakukan. Ini penting Bapak Ibu Saudara ya, sehingga apa yang kita tahu kita lakukan dan kita membagikannya. Mari kita menghidupi firman itu dengan nyata. Bila Tuhan mengajarkan kita kasih, belajarlah mengampuni. Bila Tuhan berbicara tentang kesetiaan, jauhilah kompromi. Mari kita menjadi saksi dan pengajar firman, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga bagi orang lain. Tidak harus di mimbar. Kita bisa melalui percakapan sehari kita, di media sosial, atau mungkin kita juga bisa melalui doa bersama. Kita belajar dari Ezra yang mengajarkan kepada kita bahwa hidup yang berkenan kepada Tuhan dibangun di atas mencintai firman Tuhan dengan kita menyelidikinya, taat kepada firman Tuhan mana kita melakukannya, dan kita mau membagikan firman Tuhan dengan cara kita membagikannya. Inilah hidup yang diberkati, dipakai, dan berbuah. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih untuk teladan dari Ezra. Kami rindu menjadi umat yang bukan hanya tahu firman, tapi hidup di dalamnya dan membagikannya kepada dunia yang sedang terluka. Tolong kami agar tekun menyelidiki, setia melakukan, dan rela mengajar orang lain tentang kebenaran-Mu melalui kesaksian kehidupan yang nyata dan yang otentik. Bentuklah kami menjadi seperti Ezra di zaman ini, setia, murni, berdampak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.